Japarudin Rahab SPD MSI, anggota DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara, menggelar reses 1 tahun sidang kedua 2020-2021 Dapil Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang di pelataran 8 Poli Apta, Dusun 11 Desa Butuh Blimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin 14 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Reses 1 anggota DPRD Sumatera Utara tahun sidang kedua 2020-2021 di lapangan Poli Apta, Dusun 11 Desa Butuh Blimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, dihadiri oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Japarudin Rahab SPD MSI, Kepala Desa Butuh Blimbar Mus Mulyadi, Kepala Desa Dalus 10A Sugianto SH, perangkat desa Butuh Blimbar, dan seluruh kepala dusun desa Butuh Blimbar dari dusun 1 sampai dusun 13, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Butuh Blimbar, dan Ketua GNPI Deli Serdang Juryadi serta jajarannya. Acara reses ini juga adakan seksi tanya jawab antara masyarakat dengan anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Japarudin Rahab SPD yang di depan sana nggak jalan parahnya Pak. Ini halaman kami kalau hujan masih sering banjir itu dia. Atau warga sini minta solusi atau pembangunannya kayak gimana ya? Paret kemarin itu udah digali atas usul dari kepala desa, cuma kan paret dari dalam ini belum di semen Pak, jadi kena hujan itu paret itu masuk lagi tanah, jadi melimpah lagi tanah itu, banjir lagi. Jadi kalau bisa minta tolong Bapak kerjasama sama Bapak kepala desa kita, bangunlah sama-sama dusun kami, dusun 11. Betul yang Bapak bilang, selama Serembang dusun kami belum pernah dapat kecipratan Pak, dari 2016 sampai 2019, 2020 kan dana untuk COVID ini Pak. Pertama yang kami hormati Bapak Japarudin Rahab SPD MSI, anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak-bapak kepala dusun 1 sampai dengan 13, masalah pembuangan septic tank. Hampir bangunan di dusun 13 itu sekitar 117 sampai dengan 125 kurang lebih Pak. Kemudian setelah kita tinjau memang hampir 60 sampai 70% itu rata-rata memang saluran dibuang langsung ke. Mengeluhkan ya pembuangan itu Pak langsung ke paret karena rumah di sana rapat-rapat Pak. Jadi kalau bisa solusinya pembuangan itu jangan ke paret langsung. Jadi Pak, kalau bisa solusinya kami dusun 13. Terima kasih Pak. Kalau sudah ada usulannya, Bapak buatkan surat pada kami. Saya akan kami surat di Bupati langsung Pak, untuk paret khususnya. Termasuk jalan apa ini, pusara ini ya. Mohon Bapak tulis berapa lebarnya, supaya sampai mana mau dibangun, kita usulkan. Saya akan perjuangkan itu Pak, jalan itu. Situasi kalau ini memang daerah banjir, nah kendalanya mungkin di paret yang tumpah di sana. Ya kalau kita perlu gotong royong, kita gotong royong sama-sama. Ya kalau memang sudah tidak layak, kita ganti yang baru yang sesuai standarnya. Atau mungkin tanahnya perlu ditambah pasir lagi supaya tidak cedera. Jadi kita buat nanti turnamen poli, karena saya yakin Deli Serdang ini masih banyak, apalagi daerah perkebunan itu untuk kegiatan bola voli masih aktif. Karena memang ini komunikasi dengan PTP Pak ya. Ya PTP itu memang persoalan, tapi insya Allah nanti saya akan jembatani. Ya kita minta surat dari PTP supaya mengizinkan adanya pembangunan. Karena memang ini persoalan kita di Deli Serdang Pak. Banyak yang masih di tanah PTP. Nah tiba-tiba suatu saat ada pemborong yang membeli tanah itu. Sekolah itu bisa digusur. Saya meninjau 2016 yang menjabat itu sampai foto ada semua, sampai sepaha Pak masuk. Jadi masalah tempat tidur, TV, televisi habis semua Pak. Jadi 2017 saya bekerja, di situ saya melihat, meninjau, dan saya pastikan
Sampai saya pakai jengkol nih Pak, saya taruh jengkol saya buka ini percuma saya pakai, kalau saya nggak ada gunanya juga untuk masyarakat, kalau nggak dikerjakan, dikorek itu Pak, saya undurkan diri. Ada saksinya, mungkin beberapa ada yang tahu, alhamdulillah besoknya dikorek. Dan ini penyelesaian, kita juga persis seperti Bapak bilang, ini tahun 2021, nanti kita sudah diplot, dianggarkan untuk masuk ke PUPR. Ini salah satu upaya 600 meter Bu, akan kita kerjakan itu. 11 khususnya ini, 2 daripada PTPN itu ditolak Pak, dan ada waktu Isra Mi'raj saya umumkan penolakan itu tidak boleh. Karena apa? Karena saya juga mikir kepada dusun 11 ini terus terang memang kurang dari perhatian. Karena apa? Karena bukan kurang, artinya dari pihak PTP itu tidak membolehkan. Dan ini paret, insya Allah kita juga terus koordinasi. Ya alhamdulillah tahun semalam juga dengan Pak Adlin juga di situ, anak bupati juga saya bawa ke situ, makanya saya berani bilang ini saya taruhkan. Itulah salah satunya kerja kita. Dana jam kesda nggak ada, dana talangan juga nggak ada. Ini dilemanya juga ke kita. Tapi itu pun masih tanggung jawab saya. Pada masyarakatku juga yang nggak mampu tiba-tiba sakit, koordinasi dulu dengan kita. Ya, kalau masyarakat yang nggak mampu juga, kalau ke sana dibola-bolain Pak. Makanya saya dampingin, insya Allah. Saya dampingin Pak. Di dusun 11, insya Allah saya juga menjabat tinggal 1 tahun 6 bulan Pak. Alhamdulillah kita juga pada hari ini kepada Pak Jafar MUU agar hal ini juga tetap kita kawal. Permasalahan di dusun 11 insya Allah Pak mohon juga itu dibantu. Kemudian salah satunya yang sesuai dengan keinginan kita itu berkat kerja keras sedang dan juga sebagai warga desa Putu Bedimbar. Seluruh jajaran pengurus ya berfoto dulu. Jafarudin Arahab, SPD MSI, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Mus Mulyadi, Kepala Desa Butuh Bedimbar, memberikan net dan bola voli secara simbolis kepada warga Dusun 11 Desa Butuh Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa. Reses ini merupakan kegiatan rutin anggota DPRD dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Hari ini reses saya tanggal 12 sampai 19 ini ada 6 titik. Salah satunya di Desa Butuh Bedimbar ini. Nah, di Butuh Bedimbar ini banyak persoalan masyarakat yang kita lihat hari ini berkaitan dengan irigasi, berkaitan dengan gorong-gorong yang tumpah, banjir juga terjadi di desa ini, terutama di dusun 11 dan 12. Dan untuk dusun 13 itu terjadi masih pemahaman masyarakat untuk kebersihan masih lemah karena sanitasi mereka belum layak. Masih banyak mereka yang melakukan kegiatan membuang air besar itu di parit atau di selokan sehingga mengganggu kehidupan di masyarakat itu sendiri. Nah, itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di desa ini. Nah, selain itu bahwa desa ini punya unggulan, ya mereka punya tim, di remaja-remajanya punya tim volleyball ya, atau bola voli yang kita lihat hari ini di atas lapangan ini mereka cukup aktif dan berapa kali mereka dikirim ke berbagai daerah untuk mengikuti turnamen. Dan insya Allah klub polisinya akan saya bina terus sehingga kedepannya akan lebih baik. Harapan kedepannya apa nih Pak? Ya, kita berharap bahwa ini kan desa merupakan desa persimpangan yang ke depan itu merupakan daerah yang sangat diperhatikan orang karena lintasan pertama Bandara Kuala Namu, yang kedua Sport Center, yang dimana tahun 2024 itu adalah PON. Nah, oleh karena itu desa ini harus berubah dan berbenah, tidak boleh seperti ini lagi. Sekarang kan kondisinya bahwa kita lihat sampah masih bertumpukan, parit masih rusak, banjir masih. Sekarang ke depan tidak boleh ada lagi seperti ini. Apalagi desa ini desa strategis perkotaan, ya, di daerah Tanjung Merawa ini. Ya, Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV Sumut, Joni Suherianto memberitakan.